Halo semuanya, jumpa lagi podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Parinto, masih semangat terus hari ini, Pak? Selalu semangat Mas Aman. Oke, luar biasa Pak Rinto ya, terus semangat bersama kita. Kali ini Pak Rinto dari IWPI pengen lagi menyentil Kementerian Keuangan nih. Ini Menkeu salah apa lagi Pak sama rakyat nih Pak? Salah terus kayaknya dia ini Pak. Eh, loh, Salah terus dia. satu sih. Lah ini Oke, ujung-ujungnya ternyata di sini Mas Aman. Permasalahannya Mas. oke. Ini sebelum masuk ke materi ini ini Mas ya pendidikan ini Mas ya Hmm, kewarganegaraan dulu Mas. Ini biar hmm, sebagai landasannya sedikit ini Mas. hmm, Ini Mas Aman. Ini adalah analogis struktur ketatanegaraan. Nah, itu Mas. Ini adalah pendidikan kewarganegaraan, Mas. Jadi hmm. kita harus paham ini, Mas. Kalau kita nggak paham nanti kita ditipu-tipu terus, Mas. Oke. Jadi ini kalau kita ibaratkan rumah tangga itu Hmm, adalah rakyat dan MPR, suami hmm, istri, teman-teman. Kalau keluarga itu suami istri dan anak. Anaknya ini yaitu Pancasila, Mas. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, tuh, Mas. hmm, Keluarga ini adalah negara, Mas Awan. Nah, hmm, negara dalam mengelola urusan sehari-hari itu membutuhkan asisten rumah tangga. hmm, Nah, asisten rumah tangga itu pemerintah ini adalah presiden, Mas. Ini gambarnya kayak ini, Mas. hmm, Pelayan rakyat, Mas ya. Di undang-undangnya pernah ada, Mas, undang-undang ASN, Mas, sebagai pelayan rakyat. Nah, hmm, ini bawa ini, Mas ya, kayak lap itu, Mas ya, bawa hmm, sapu. Nah, Menkyu di mana, Mas ya? Ini di bawahnya sini, Mas. Ini kan presiden, Menkyu di bawahnya sini, Mas. hmm, Baru ini adalah partai politik agen asisten rumah tangga, Mas Abang. hmm. Hmm. Ini sudah paham, Mas ya? Berarti di sini adalah rakyat adalah bos, ini adalah pelayan rakyat, Mas ya, Yes. pemerintah. Nah, Hmm. ini kalau Menkyu malah pelayan apa asisten asisten rumah tangga, Mas. Jadi Oke. kan dia kan di bawahnya presiden, Mas Awan. Hmm. Nah, terus judul, Hmm. nah ini Mas, ini udah kelihatan Mas ya. Hmm. Nah, judul konten kita kali ini adalah pelayan Menkyu Hmm. melawan bos rakyat, Mas Awan. Hmm. Siapa sebenarnya yang dilindungi? Hmm. Nah, ini Mas, pernyataan publik Menteri Keuangan yang kontradiktif. Hmm. Ini Mas, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara terbuka menyatakan jangan segan laporkan oknum pajak yang macam-macam. Ini sumbernya Oke. adalah Investor ID 26 Oktober 2021. Nah Hmm. ini, namun realita di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kasus PT Air Indonesia yang melaporkan 20 pelanggaran prosedural oleh pemeriksa pajak ke berbagai Hmm. instansi seperti Kitda DJP, Itjen, Hmm. Kemenkyu, dan Komajak, semuanya berjalan buntu. Bahkan tidak Hmm. semua pelapor diminta keterangan. Hmm. Nah, ini sama dengan ini Mas ya, konten kita beberapa waktu yang lalu Mas Jawan ya. Hmm. Yang terkait dengan ini Mas, permohonan IWPI untuk penggantian Menteri Keuangan. Nah, Hmm. dalam proses persidangan di pengadilan pajak, tindakan-tindakan oknum pemeriksa pajak Wisnu Prasetyo, Hartini Sulestiningsih, dan Exxon Wahyu Baskoro terbukti melanggar berbagai aturan hukum dan etika pemeriksaan, termasuk melebihi jangka Hmm. waktu pemeriksaan, SPHP tanpa dasar KKP, LHP, dan SKP melampaui tenggat waktu, Mas. Hmm. Pengembalian dokumennya telat, tindakan intimidatif, Mas. Bahkan Hmm. dugaan penyalahgunaan wewenang yang menjurus ke korupsi. Nah, ini contohnya adalah Hmm. mengarahkan ke konsultan pajak tertentu dan meminta uang di situ, Mas Awan. Yang Hmm. ini adalah tidak patuh pada Undang-Undang KUP, Mas, Ketentuan Umum Perpajakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ini Undang-Undang AP, Mas ya. Hmm. Manipulasi risalah akhir pemeriksaan. Hmm. Dalam gugatan PT Air Indonesia ke Pengadilan Negeri Malang, Menkyu justru mengajukan jawaban dan duplik yang membela tindakan pemeriksa pajak Hmm. dengan dalih pemeriksaan dilakukan berdasarkan kewenangan undang-undang. Tidak ada Hmm. unsur perbuatan melawan hukum dan pasal 36A ayat Hmm. 5 Undang-Undang KUP dianggap melindungi pegawai pajak selama beretikat baik. Ini kan Hmm. kalau beretikat baik masalahnya. Tapi kalau sudah melanggar banyak peraturan, sampai 20 pelanggaran, masa masih beretikat baik? Masalah. Padahal bukti pelanggaran di pengadilan pajak membatalkan dalih etikat baik, Mas. Bukti pelanggaran sebanyak 20 poin menunjukkan bahwa pemeriksa jelas-jelas melanggar prosedur dan tidak Hmm. dapat dianggap beritikat baik. Hmm. Pasal 36A ayat 5 Undang-Undang KUP tidak berlaku jika pelaksanaan tugas dilakukan dengan itikat buruk dan melawan hukum.
sehingga Hmm. membuka celah gugatan perdata maupun pidana terhadap individu hukum. Dan ini terbukti dengan putusan Hmm. selatan, Mas, yang mengabulkan hampir seluruhnya dari yang diajukan oleh PT Arus Indonesia. Hmm. Dugaan pelindungan sistemik terhadap oknum, di manakah janji reformasi? Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Hmm. Kementerian Keuangan benar-benar serius melawan oknum atau justru melindunginya secara institusional? Hmm. Ini contohnya institusional, maksudnya siapapun anak buahnya yang melanggar hukum pasti tim hukum Kemenku yang backup, Mas. Dan Hmm. itu rakyat kalau melaporkan siapapun oknum Kemenku, kalau Hmm. tidak viral pasti akan dibela oleh mati-matian oleh Kemenku. Hmm. Karena gini, Mas Awan, kalau suatu yang busuk itu, Mas, kalau ini meledak satu, memang akan meledak semua, Mas Awan. Hmm. Jadi kalau tidak dibela, ini nanti akan ngoceh nanti, Mas. Bisa Hmm. apa, Mas ya? Hmm. Ngomong kemana-mana di dalam itu seperti ini, teman-teman. Ini sepertinya ada ketakutan yang sangat serius oleh Menteri Hmm. Keuangan ini, Mas. Hmm. Padahal dia ini pelayan rakyat, kok malah membela apa, Mas, pemeriksa pajak yang diduga oknum ini, Mas. Jangan pakai pelah putusan pengadilan pajak yang itu juga anak buah kamu sendiri itu, Mas. Hmm. Nah, ini kan mereka dalil bahwa kita gugat di pengadilan pajak, kita yang menang gitu, Mas Awan. Lah gimana nggak menang, wong alat buktinya dihilangkan gitu, Mas. Hmm. Jika tindakan melawan hukum justru dilindungi atas nama kewenangan, maka semangat reformasi pajak selama ini hanyalah slogan kosong. Hmm. Pengabaian terhadap kedaulatan rakyat dan negara hukum. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah Hmm. negara hukum, maka setiap pelanggaran terhadap hukum administrasi negara, termasuk dalam pemeriksaan pajak, harus dapat diproses secara hukum, bukan ditutupi demi menjaga wajah institusi. Hmm. Integritas DJP dipertaruhkan. Jika kasus ini terus didiamkan, maka kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan akan terus menurun, kepatuhan sukarela tidak akan pernah tercapai, rezim pajak akan semakin dianggap sebagai alat pemerasan, bukan alat pembangunan. Apakah Hmm. Menkyu siap mempertanggungjawabkan Hmm. pembelaannya terhadap oknum ini? Hmm. Hmm. Jadi kan sekarang ini kalau kita melawan oknum pajak, Mas, itu pasti akan Hmm. dibela secara institusi oleh Kementerian Keuangan, Mas Aman. Hmm. Jadi gimana dong solusinya? Nah, kalau solusinya dari ini, Mas, IWPI ya tadi, Mas, kita rakyat harus sadar bahwa kita ini bos dulu, Mas. Minimal sebagai rakyat itu, Mas. Minimal itu Oke. dulu, Hah? Mas. Nanti kalau Hmm. kita sadar sebagai kita bos akan kelihatan nih, Mas. Bau Hmm. busuknya akan kelihatan ini. Oh, ternyata cara mainnya seperti ini. Nah, kita tetap melawannya secara konstitusional. Kita melaporkan kepada ini, Mas ya, upaya hukum dan lain-lain, tuh, Mas Awan. Ya, kalau solusinya nanti di ujungnya nanti ya harus reformasi ketatanegaraan, Mas Awan. Karena kalau tidak, yang mereka itu harusnya menjadi pelayan, malah mereka jadi bos, Mas Awan, kembali, Mas. Hmm. Nanti kita akan di konten berikutnya nanti akan kita ulas ini, Mas. Dan Hmm. gimana perilaku-perilakunya yang justru dia ini seharusnya di pelayan, ini malah kebalik nih, Mas Awan. Apakah Mas Hmm. Awan juga merasakan seperti itu, Mas? Mereka ini pelayan, tapi mereka berlagaknya sebagai bos, Mas. Setuju sih saya sih. Nah, nanti di konten minggu depan akan kita ulas ini, Mas. Bagaimana cara permainannya, itu, Mas. Hmm. Bagaimana cara membalik-balikkan hukum, betul, Mas Awan ya. Hmm. Jadi kalau kalau mereka tidak ini ya mereka jangan tinggal di Indonesia itu, Mas. Loh, jadi Hmm. Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak jangan tinggal di Indonesia karena Anda tidak mau mengakui konstitusi kita pasal 1 ayat 2 rakyat memiliki Hmm. kedaulatan. Ya Anda tinggal di Konoha. Hmm. Kan kita ini kebalik, Mas. Ya. Dulu biasanya kita yang kalau nggak mau bayar pajak kamu pindah negara. Kalau saya sekarang saya balik, Mas. Kalau kamu nggak Hmm. mengakui rakyat sebagai pemilik kedaulatan, kamu yang pindah negara sana, pindah ke Konoha. Hmm. 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 Oke Pak, ini semakin menarik ya, IWPI menanggapi Menteri Keuangan. Kita lihat deh bagaimana nanti perkembangannya. Apakah Menkeu ini suatu hari akan sadar ya, karena setiap orang punya masanya, tiap masa punya orangnya. Dia tidak bisa berharap selama-lamanya dia bisa terus arogan, akan tiba saatnya dia akan jatuh nanti ya. Seperti kita sudah tahu seorang ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rinto. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, sama.